Inilah kami bermula dari Graffiti. Selamat datang di acara Bicara. Hari ini kita telah mengundang Romo. Romo yang tentunya sudah sering bolak-balik Vatikan ke Indonesia dan tentu sudah ke Sistine Chapel. Nah, obrolan kali ini seputar tentang lukisan-lukisan telanjang yang ada di Sistine Chapel yang dilukis oleh Michelangelo. Nah, Michelangelo itu adalah salah satu seniman di eranya Renaissance, cukup populer selain Da Vinci. Justru itu kita ingin minta tanggapan dari Romo bahwa apa sih yang dipikirkan atau dipersepsikan orang-orang Katolik terhadap lukisan telanjang itu. Bersama kami, Romo Yosef Susanto Peler. Oke, halo Romo, selamat sore Romo. Apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Oke, sip. Sehat-sehat Romo, selalu. tadi di opening saya sudah sampaikan bahwa Romo sudah bolak-balik ke Sistine Chapel, sudah tahu yang namanya fresko. Tapi mungkin teman-teman di luar sana belum tahu sih apa artinya fresko dan apa artinya mural dan apa artinya graffiti. Ada perbedaan. Tapi kalau misalnya saya mau bahas agak panjang, tapi aku akan singgung soal fresko. Fresko itu teman-teman, jadi teknik melukis di dinding dengan cara plasternya atau semennya masih basah, terus mereka melukis dengan bubuk warna yang didapatkan dari bebatuan atau dari tumbuhan ditumbuk. Nah, bubuk-bubuk warna itu dicampur dengan putih telur, baru dilukis. Jadi prosesnya itu sangat rumit, dalam pembuatan cat aja sudah sangat rumit gitu. Nah, di sini Michelangelo membuat lukisan yang banyak dan besar sekali menutupi Sistine Chapel. Nah, yang kita mau tanya adalah, Romo kan pernah ke sana. Bagaimana perasaan Romo ketika berada di dalam Sistine Chapel itu, Romo? Ya, salam saudara-saudaraku terkasih. Semoga kita semua sehat-sehat. Saya tinggal di Italia dimulai pada tahun 2008. Saya berangkat ke sana. Memang namanya Italia, salah satu kota di Eropa yang terkenal dengan lukisan-lukisan, dengan patung-patung. Begitu kita keluar dari pesawat, langsung masuk ke bandaranya, itu kita udah disuguhi oleh aneka macam karya-karya seni mereka. Nah, begitu naik taksi ke asrama saya, ya itu saya cuma bisa melongo. Karena memang seni dengan kehidupan di Eropa itu menjadi satu kesatuan. Seni tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, itu yang pertama. Maka patung-patung, monumen-monumen, grafiti-grafiti, itu banyak sekali ditemukan di jalan-jalan. Kemudian ketika itu saya masuk asrama saya, ada sebuah kapel besar, itu isinya, saya pikir itu lukisan. Tetapi ternyata ketika saya dekati, itu ternyata batu-batu kecil yang ditempel satu persatu yang menciptakan sebuah lukisan raksasa. Saya pikir kekaguman saya berhenti sampai di situ. Sampai setelah bulan kedua, saya memperoleh kesempatan untuk datang ke Basilika Santo Petrus di Vatikan. Di situ udah baru sampai di pelataran piazzanya aja kita udah terbengong-bengong dengan pilar-pilar yang membentuk kunci Santo Petrus yang dibangun secara presisi luar biasa, lalu juga dinding-dindingnya, patung-patungnya yang luar biasa. Masuk ke basilikanya dengan di gereja utamanya itu emas di sana sini dan juga lukisan-lukisan yang luar biasa. Nah, baru setelah kali ketiga saya ke Basilika Santo Petrus, baru saya memperoleh kesempatan untuk ke Sistine Chapel. Itu memang berbayar. Mengapa ya? Karena supaya nggak semua turis bisa masuk, punya akses ke situ. Bayar itu artinya itu supaya bisa dibatasi dengan mudah. Lalu waktu itu saya bayar sekitar 8 atau 10 euro untuk ke Sistine Chapel. Nah, itu di bagian
dalamnya Kapel Santo Petrus, Basilika Santo Petrus, baru kita masuk ke sebuah kapelnya Paus. Nah, di situ saya baru melihat yang namanya karya-karya dari Michelangelo yang sangat terkenal itu. Nah, waktu itu tuh bukan sayangnya sih, memang peraturannya itu nggak boleh foto di sana. Karena dianggap bisa mengganggu orang lalu lalang di situ, kemudian juga mengganggu karya seni, mungkin karena kalau dijepret pakai flash itu bisa rusak atau bagaimana, saya nggak tahu. Tetapi satu kata, sungguh indah dan luar biasa. Kalau Troy bilang reaksi saya bagaimana ketika saya lihat itu, saya cuman bengong, buka mulut, speechless. Karena memang sangat indah. Saya tuh nggak bisa menggambar, saya nggak bisa melukis, saya cuma bikinnya gini. Bilangnya gini, itu gimana bikinnya ya? Karena kalau seorang Troy bikin di atas kertas atau di tembok-tembok, itu mah oke, biasa. Tapi ini di atas, di atap, di langit-langit kapel yang itu tingginya itu tinggi sekali. Bisa kita bayangin itu gimana bikinnya. Gambar di kertas 30 kali 30 cm aja, itu kalau nggak punya talenta yang tinggi aja itu nggak bisa jadi indah. Ini bagaimana melukis dengan sebuah kanvas raksasa tapi adanya di atas langit-langit. Itu berarti kan vertikal ya, melukisnya kan berarti kan dangak gitu. Nah itu pasti kalau enggak seorang seniman yang punya karya imajinasi tinggi, pasti try and error, pasti dia punya lika-liku kehidupan yang luar biasa, daya imajinasi yang sangat tinggi, itu nggak mungkin itu. Hanya seorang Leonardo da Vinci dan juga Michelangelo yang mungkin yang bisa begitu. Itu yang bisa saya ceritakan di awal. Sekedar info buat teman-teman atau pemirsa di rumah atau dimanapun berada bahwa setelah Michelangelo mengerjakan proyek itu dari Paus sekitar cukup lumayan lama ya, hitungannya tahunan. Nah, dan yang dialami oleh Michelangelo adalah tulang lehernya sedikit bengkok atau bermasalah karena saking lamanya menggambar dan posisi yang seperti ini. Gitu. Nah, turun naik, nggak ada lift. Iya, itu yang... Kalau sekarang kan tinggal di foto gitu ya, lihat gambarnya udah bagus apa belum. Zaman dulu kan nggak ada. Romo sendiri punya pandangan terhadap si Michelangelo yang seorang manusia itu seperti apa ya? Karena saya aja jujur nggak habis pikir kenapa dia bisa mau melakukan atau mau mengambil proyek itu, kan itu sangat sulit dan itu bisa membahayakan kesehatan dia, bisa membahayakan nyawa dia bahkan. Satu hal yang saya bisa petik dari Michelangelo adalah dia tuh sebetulnya pematung, iya nggak? Iya, betul. Dia itu awalnya pematung, ya patung-patungnya yang dia bikin itu juga luar biasa. Saya juga udah pernah lihat tentang David dan juga Pieta, juga ada di Basilika Santo Petrus, bisa kita lihat. Tapi dia namanya ini seniman ya. Seniman itu adalah pribadi yang jiwanya bebas dan suka tantangan pasti. Dengan daya imajinasi yang luar biasa. Nah, waktu itu seorang Michelangelo dia mengambil tawaran itu, entah apa yang ada di pikirannya, tapi buat saya ini pasti orang yang super talented. Orang yang dengan bakat yang luar biasa dan dia berani keluar dari bakat yang mungkin comfort zone-nya dia. Nah, ini tantangan bagi semua seniman untuk namanya berkreasi. Manusia dengan segala kemampuan yang diciptakan oleh Sang Pencipta, diajak untuk berkreasi, berimajinasi, menciptakan segala hal yang luar biasa. Maka satu kata, ini siapa penulisnya, ini pasti orang-orang yang sangat amat bertalenta. Nggak cukup mungkin talentanya cuman ya standar atau cuman bagus gitu, atau cuman hebat, beyond. Lebih dari itu. Nah, kalau pandangan gereja sendiri tentang seni itu bagaimana, Romo? Gereja Katolik. Ya. Oke. Kalau kita mau melihat sebuah karya seni dalam gereja ataupun karya seni secara keseluruhan, tidak pernah dilepaskan dari sebuah sejarah atau konteks sejarah. Pasti sebuah tahapan sejarah menghasilkan sebuah karya seni.
Ya nggak, Troy? Ya. Orang yang belajar seni pasti tahu setiap zaman itu pasti memunculkan sebuah karya seni yang unik. Nggak pernah terulang, selalu berbeda dari zaman ke zaman. Pasti demikian juga dengan paham gereja tentang seni. Sebetulnya kalau kita bisa bertanya, kenapa sih di gereja-gereja tuh banyak lukisan-lukisan, banyak patung-patung? Apakah itu enggak namanya penyembahan berhala? Atau bisa jatuh ke ikonoklasme atau penyembahan terhadap gambar-gambar suci, gambar-gambar dari orang-orang kudus? Tapi sebetulnya yang bisa saya katakan adalah tujuan dari lukisan-lukisan di gereja-gereja itu pertama-tama bukan soal dekorasi, tetapi soal katekese. Katekese artinya pengajaran iman. Kok bisa begitu, Romo? Kita harus menyadari bahwa sejak zaman gereja perdana, itu yang namanya baca tulis, itu tuh hanya segelintir orang. Hanya segelintir orang yang bisa membaca, bisa menulis. Sementara kisah-kisah iman, pengalaman-pengalaman iman itu banyak sekali tertera dalam kitab suci. Orang harus bisa baca dulu, baru dia bisa mengenal, oh waktu kelahiran Yesus itu kayak begini, oh waktu Yesus disalib itu kayak begini, oh waktu Yohanes Pemandi itu tampil di padang gurun kayak begini. Itu kalau orang bisa baca. Nah, orang zaman dulu, sejak gereja perdana sampai abad pertengahan, itu nggak semua orang bisa baca. Apalagi kitab suci. Pernah dalam gereja itu sampai abad pertengahan kitab suci nggak dibuka untuk umum. Umat dibatasi untuk membaca kitab suci karena saking sucinya. Jangan sampai disalah mengerti, disalah tafsirkan atau disalahgunakan oleh orang dengan sembarangan. Itu konteksnya. Nah, maka dari itu untuk orang-orang yang belum bisa baca, orang-orang sederhana, orang-orang yang tidak berpendidikan, bagaimana gereja memperkenalkan kisah-kisah iman, kisah-kisah dalam kitab suci, soal Adam dan Hawa, Nuh dengan air bahnya, Abraham, kisah-kisah penciptaan, kemudian juga bagaimana Daud, dan seterus dan semuanya, itu bisa dibantu dengan lukisan. Lukisan di dalam gereja, jadi orang pergi ke gereja bukan cuma misa, terima komuni kudus, berdoa, tetapi dengan lihat lukisan dan patung-patung itu, orang bisa terbantu untuk membayangkan apa yang dia imani. Bisa dalam doanya merasa terbantu, meskipun dia nggak bisa baca kitab suci, tapi ketika melihat misalnya Pieta, patung Pieta, oh seperti itulah penderitaan Maria ketika Yesus wafat, misalnya kayak gitu. Nah, orang beriman pada waktu itu, nggak usah pada waktu itu, kita sekarang pun dengan karya seni kita merasa terbantu dalam berimajinasi. Karena kan ini kita berbicara tentang peristiwa udah ribuan tahun. Dan juga dengan budaya yang berbeda, dengan alam yang berbeda, dunia yang berbeda. Yang satu di timur, yang satu di barat. Yang satu orang Timur Tengah, ya kita orang Asia misalnya. Itu sudah sesuatu yang berbeda. Dulu ya orang ya zamannya zaman seperti itu, sekarang udah zamannya zaman milenial, zaman internet. Ya, bagaimana bisa menjebatani? Itulah dibantu salah satunya dengan karya seni. Maka gereja sangat menghargai karya seni. Sebagai manusia diciptakan oleh Allah dengan kemampuan menangkap, mampu membayangkan apa yang sebetulnya terjadi pada waktu itu, dan bagaimana mengungkapkannya untuk membantu orang-orang lain. Itu mengapa gereja sangat menghargai karya seni. Kalau terlepas dari gereja, pandangan Romo sendiri terhadap seni itu seperti apa? Pandangan pribadi Romo sendiri. Ya, buat saya seni tidak bisa dilepaskan dari hidup manusia. Sejak kita lahir, mau nggak mau, kita bersentuhan dengan seni. Apapun itu. Misalnya, seni, apa hubungannya Romo seorang bayi yang baru lahir dengan karya seni misalnya? Apakah Anda menyadari bahwa yang namanya seni adalah sebuah daya cipta manusia yang terungkap dari segala keterampilan-keterampilannya, bagaimana manusia bisa mengungkapkan apa yang dia pikirkan, mengungkapkan apa yang dia rasakan
Dan itu sangat berkaitan dengan hidup. Misalnya, popok bayi. Popok bayi itu adalah karya seni. Pasti ada orang pertama yang dulu bisa menciptakan popok itu segitiga, misalnya kayak gitu. Ada tali-talinya. Bukan sekedar dibungkus kayak nggak beraturan gitu ya. Tapi sungguh-sungguh itulah daya cipta yang ditemukan oleh manusia. Nah, karena bagus, maka diulang, makin kesini, makin canggih, makin canggih. Baju yang kita pakai. Dari zaman dulu, mungkin waktu manusia pakai bajunya dari kulit binatang atau dari daun-daunan, lalu diciptakanlah namanya kapas, benang dari kapas, lalu kain, lalu ada sebuah pola seperti ini namanya kemeja, lalu ya itulah daya seni manusia. Sejauh manusia mencipta, mengungkapkan, berkreasi dengan akal budinya, dengan perasaannya, dengan intuisinya, itulah seni. Maka hidup manusia tidak bisa dilepaskan dari seni. Ya kalau kita melepaskan anti sama seni gitu ya manusia nggak hidup. Ya, Gitu. betul. Itulah manusia adalah manusia yang berkesenian. Yang membedakan justru manusia dengan binatang. Ya. Binatang atau tumbuhan, ya binatang dari dulu ya begitu-gitu aja. Tapi manusia yang berkesenian, dia mampu mengungkapkan misalnya dalam seni tari misalnya, di Batak, di Medan misalnya, ketika menerima tamu kehormatan, itu nggak bisa cuman selamat siang, selamat datang, nggak gitu. Tapi ada sebuah tari tortor bagaimana menghargai orang yang dihormati. Dan itu bagaimana diungkapkan dengan sebuah gerakan, pasti gerakannya ada lambang-lambangnya. Itu. Nah, hal itu berkaitan dengan manusia adalah makhluk simbolis. Nah, ini dia yang penting sekali. Manusia untuk bisa mengungkapkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan itu menggunakan simbol. Misalnya ketika seorang cowok naksir seorang cewek, dia malu-malu misalnya ngomong I love you, aku sayang kamu. Itu malu misalnya. Lalu dikasihlah coklat misalnya. Coklat adalah simbol. Bukan dikasih misalnya apa ya? Dikasih, kalau cowok naksir cewek terus dikasihnya masker gitu ya. Si ceweknya nggak nangkep bahwa si cowoknya itu suka sama dia. Kenapa harus coklat? Karena ada sebuah kesepakatan coklat adalah simbol rasa kasih sayang. Simbol coklat itu mengandung sebuah zat yang menimbulkan rasa suka, rasa bahagia dalam hidup manusia. Jadi simbol membantu manusia untuk mengungkapkan apa yang di dalam. Nah, ketika karya tulis, puisi, atau prosa, atau cerita, atau juga karya seni, karya tari, apapun sejauh itu manusia berkesenian, itulah manusia dibantu untuk mengungkapkan apa yang dia pikirkan. Misalnya, coretan-coretan di pinggir jalan. Bagi orang yang nggak ngerti seni, itu apa sih? Kan seringkali dibilang, kayak anjing aja, kayak binatang aja, ninggalin jejak pakai kencing di pinggir jalan gitu ya. Tapi mungkin untuk sebagian orang, wah itulah bagaimana dia protes, dia nggak seneng sama kehidupannya, sama tata masyarakatnya, dia ungkap dengan coretan-coretan di pinggir jalan seperti itu. Ya itu salah satu seni juga sih. Bagaimana mengungkapkan apa yang dia pikirkan, apa yang dirasakan. Cuman, makanya kan ada IKJ, Institut Kesenian Jakarta, ada sekolah-sekolah seni. Nah, itu disitulah manusia dibantu ketika dia mengungkapkan itu ada pakemnya, ada caranya, bisa dilatih, bukan cuma coret-coret-coret begitu aja. Nah, itulah. Supaya bisa dinikmati. Ini juga. Seni tidak bisa dilepaskan dari bagaimana orang bisa menikmati. Pastikan itu kan ya. Meskipun si seniman ya suka-suka, dia mau berkarya, mau bagaimana, suka-suka, bebas. Tapi ingat, harus ada manusia lain juga yang bisa menikmati. Memang tidak bisa semua manusia. Orang yang melihat lukisan abstrak, ada yang sebagian, wow, bisa menghargai miliaran rupiah. Tapi sebagian orang, ini gambar apa sih? Coret-coretan nggak jelas. Seni tari kontemporer, misalnya cuma jingkrak. Bagi sebagian orang nggak jelas ini anak muda kesurupan sekarang ini. Tapi bagi sebagian orang, ya itulah
manusia dengan zamannya, dengan konteks zamannya berkesenian gitu. Makanya perlu dilatih, perlu dikembangkan, perlu diasah supaya seninya itu juga bisa dinikmati oleh orang lain. Bisa bahasa yang mau disampaikan itu bisa tersalur dengan orang lain. Itu sih dari saya. Oke. Romo kembali lagi ke Sistine Chapel. Di situ Michelangelo itu hampir semua karyanya, patung maupun lukis atau fresko maksud saya, itu semuanya hampir semua tuh naked. Di Sistine Chapel itu kan hampir semuanya naked gitu, telanjang gitu. Ya. Nah, bagaimana pandangan gereja melihat hal seperti ini? Oke, lagi-lagi harus dilihat sebuah karya seni dilihat dari konteks zamannya. Konteks zaman Michelangelo, lalu juga Leonardo da Vinci adalah di akhir abad pertengahan dan juga awal abad modern yang dikenal dengan ada perubahan namanya zaman Renaissance, zaman kelahiran kembali, zaman orang pencerahan budi. Nah, salah satu karya besar dari dua seniman ini, yaitu Michelangelo dan juga Leonardo da Vinci adalah manusia Renaissance. Jadi, di abad-abad Renaissance, manusia menemukan jati dirinya. Manusia sebagai individu, bukan manusia ya gelondongan begitu ya. Bangsa Indonesia, pokoknya disebut bangsa, lu orang Indonesia pokoknya misalnya. Atau manusia dianggap sebagai barang, atau sebagai binatang atau pabrik gitu ya, buatan pabrik yang nggak ada identitasnya. Semua manusia dianggap sama. Itu sebelum Renaissance. Nah, ketika Renaissance, manusia melihat bahwa dirinya adalah individu yang berharga, yang unik, satu sama lain, nggak ada yang sama. Setiap orang adalah individu, manusia sejati yang harus didekati secara individu, dihargai secara pribadi juga. Di situ manusia menemukan tuh jati dirinya bahwa kita ini adalah pribadi yang berharga. Nah, salah satu dari yang paling mencolok dari manusia adalah tubuh manusia. Tubuh manusia ini unik dan berharga. Bukan tubuh manusia yang ditutupi oleh sepatu yang harganya berapa. Lalu sepatu mahal membuat manusia seolah-olah lebih penting daripada manusia yang lain. Sementara kalau cuma pakai sendal jepit, ya dianggap tidak berharga misalnya. Atau pakai baju yang berbulu, yang mahal, seolah-olah tubuh manusia jauh lebih berharga. Pribadi manusia jauh lebih penting. Pakai mahkota, pakai segala. Nah, disitulah salah satu sumbangan dari Michelangelo dan Leonardo da Vinci dan seniman-seniman yang lain dengan ketelanjangan adalah mereka mau menekankan manusia itu berharga tanpa hal-hal yang menempel. Jam tangan kah, sabuk kah, topi, baju, barang-barang yang branded yang menempel pada dirinya, tidak. Itu semua disingkirin, manusia berharga pada dirinya sendiri. Nah, itu dilambangkan, disimbolkan dengan ketelanjangan. Bahwa tubuh manusia sejak diciptakan, ketika Allah menciptakan manusia itu kan telanjang. Nah, dengan ketelanjangan pun manusia itu udah berharga pada dirinya sendiri. Kaya miskin, punya banyak duit ataupun nggak punya banyak duit, itu nggak penting. Manusia itu berharga pada dirinya sendiri. Nah, itu cocok sama pandangan gereja. Manusia diciptakan sejak awal telanjang, nah karena dosa aja manusia menjadi malu untuk telanjang misalnya, karena dosa. Maka manusia menciptakan pakaian. Nah, di Kidung Agung misalnya, kalau teman-teman buka kitab suci orang Katolik, orang Kristen, ada namanya Kidung Agung. Disitulah digambarkan laki-laki perempuan telanjang. Maksudnya adalah tubuh manusia itu berharga. Tubuh manusia itu suci. Tubuh manusia itu sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dijadikan objek seksual, nggak boleh disalahgunakan. Tubuh manusia, apapun bentuknya, apapun warna kulitnya, mulia. Kan beda banget sama gambaran sekarang. Makanya orang sekarang ini gampang membuli orang ya.
Iya. eh, gendut lah, pesek lah, hitam lah, keriting lah, pendek lah, kurus lah. Itu hati ini manusia sekarang ini harus belajar bagaimana menghargai tubuh. Orang cuman merasa cantik lalu dengan gampangnya ngomong ke orang, lu gemukan lo misalnya. Oh, itu nggak bisa. Tubuh manusia berharga gitu. Atau sebuah kritik juga di zaman sekarang ya, tubuh manusia itu diperjualbelikan. Orang nggak puas dengan tubuhnya, dengan mukanya, yang hitam mau putih, yang pesek mau mancung, yang sipit mau belok, dan lain sebagainya. Jadi sumbangan dari Renaissance adalah hargailah manusia termasuk tubuhnya.